proyek besar dari Ustaz sendiri. Siap. Seperti apa sih konsepnya dan bagaimana jalan ceritanya bisa sampai ada planning untuk pembuatan proyek itu seperti apa? Ya, dari dulu alhamdulillah kami konsisten dengan gagasan nyekolahin anak, nyantrenin anak, ngulehin anak dari berbagai desa, berbagai pelosok desa, dengan kemudian mengedepankan konsep rumah tahfiz yang kemudian nanti jadi kemana-mana. Nah, alhamdulillah ini kami punya beasiswa leader, ya, beasiswa Ayah Yusuf, ya, dan beasiswa for leaders. Sampai sejauh ini sudah 150 kurang lebih sarjana S1 dari berbagai perguruan tinggi termasuk yang gede-gede, UI, ITB, IPB, UGM, dan banyak lagi yang lain, bahkan bukan cuma di Pulau Jawa tapi di luar Jawa juga. Nah, ini jumlahnya mau kita gedein banget. Per desa rencananya sekitar 10-20 anak muda. Jadi kalau desa di Indonesia ada kurang lebih 70 ribuan, anggap 80 ribu, berarti kira-kira nanti akan ada kurang lebih 1,6 juta anak muda yang kemudian kita kuliahkan. Dan ini menyongsong juga kemudahan kampus Merdeka yang dibangun oleh pemerintah. Jadi anak desa bisa nggak usah keluar dari desanya, tapi kita langsung bikinkan laboratoriumnya. Misalkan dia mau ngambil entrepreneur, ya kita tinggal bikinin kafe-kafe di desa-desa wisata, kemudian kita kemas misalkan peternakan, perikanan, pertanian. Jadi anak desa tidak usah keluar desa, tapi nanti cross village. Jadi desa ini punya apa, desa ini punya apa, produk apa, kemudian dikawin silaning, produknya dikawin silangin, dang gitu. Sehingga bukan cuma kuliah yang didapat, tapi juga pengalaman entrepreneur. Nah, berbekal pengalaman kami di dunia pesantren dan di dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan tinggi, saya kok yakin ya, ini bakal jadi gayung bersambut, bakal banyak yang akan ikut serta untuk menjadi bagian dari proyek mulia ini. Insya Allah, jadi 1 juta anak desa S1 dan jadi entrepreneur. Nah, ini menyongsong juga akan lahir keluarga baru di dunia pendidikan di Darul Quran, yakni Politeknik Vokasi. Jadi ada Politeknik baru D4 Sarjana Terapan yang didukung oleh pemerintah sepenuh-penuhnya, dalam hal ini Mas Menteri Nadiem dan Dirjen Vokasi. Nah, inilah yang akan jadi penggerak nanti desa-desa di seluruh tanah air, insya Allah. Nah, sejak kapan Ustaz mendirikan dan ini ada rencana seperti itu, dan apa yang membuat Ustaz berencana seperti itu dan akhirnya tergerak maksudnya? Iya, saya kan juga adalah produk dari kuliah yang putus. Saya sempat putus kuliah karena satu dan lain hal. Terus saya melihat banyak sebab itu, salah satu adalah ekonomi. Nah, kalau kita ikut turun serta, maka mudah-mudahan kita bisa mengurangi tingkat kebodohan dan kemiskinan di tanah air Indonesia. Sekaligus membantu pemerintah agar indeks pendidikan itu bisa kemudian meningkat. Dan ini asik ini, melibatkan nanti banyak orang lah gitu. Lah cuman satu desa 10 anak desa kan. Kalau dicariin kakak asuh kan cuma 10 kakak asuh sebenarnya. Satu kakak asuh mengangkat adik asuh, saya jadi lokomotifnya aja. Saya jadi kepala kebaikannya aja gitu, insya Allah. Ustaz, dalam proyek ini ada kerjasama nih, apalagi jalur pelosok-pelosok gitu. Ya. Seperti apa sih menghadapi tantangan yang desa pelosok-pelosok ini? Iya, sekarang ini menarik, orang pada pengen ke pelosok justru hari ini. Ya, dulu nggak pernah kepikiran tentang wisata kan. Tapi hari ini kemudian hampir semua desa ini bisa digerakkan. Karena orang pada suka gitu dengan ekosistem ekowisata itu. Padahal kalau sudah satu wisata terbangun, maka produk turunan dan ikutan serta kembangan itu pada ikut. Mulai dari kafe-kafenya, penginapan, kemudian juga pasar, sampai parkir gitu dan lain sebagainya. Jadi akan ikut bangun. Nah, tapi kalau dia berhenti sampai di situ, maka kelas anak desa pun nanti jadi pelayan lagi. Nggak boleh gitu loh, jangan berhenti cuma duit receh. Dia harus kemudian bangkit, bangun, lalu menatap masa depan yang lebih luar biasa. Saya kebetulan baru kembali dari Mesir. Salah satunya ikut
saya apresiasi banget teman-teman kedutaan Indonesia di Mesir yang berhasil menandatanganin ya ekspor kopi dari Indonesia itu sampai 500 miliar sekali tanda tangan. Dan itu potensinya masih 2 triliun. Dan itu baru Mesir. Belum negara-negara lain. Ya kan, kita belum Turki misalkan. Padahal nggak ada kopi Turki itu tanpa robustanya Indonesia. Cuma ketika kita sudah ekspor, di blend jadi kopi Turki. Nah ini kan sebenarnya banyak desa-desa penghasil kopi ya yang kemudian bahkan bukan cuma bisa mengekspor kopi dari daerahnya ke daerah yang lain, tapi ke negara yang lain. Nah cuma kan pengennya pemerintah dan kami jangan berhenti sampai di situ. Misalkan dia udah puas nih, oh orang banyak datang ke desa gue bikin kafe, terus gue bisa pegang duit 1 juta 2 juta. Jangan puas di situ. Nah, tapi memang tingkat pendidikannya kita up, jadi S1, kemudian punya skills yang lebih hebat lagi dan sebagainya. Saya baru aja dengar juga Mali, negara kecil di Afrika Barat, dan perang kondisinya, perang sama Perancis 10 tahun, masih perang sampai hari ini. Tapi dia baru saja mengukuhkan diri sebagai juara ekspor kapas ke seluruh ke mancanegara. Ini kan apa-apaan, penduduknya cuma 20 juta, lagi perang pula. Afrika, sorry kita kalau ngeliat orang Afrika kayaknya kesana kecil aja ya, tapi ternyata dia hebat gitu. Nah kemana kita kan gitu, kita perang kagak, ya kan? Hah? Dan penduduknya juga 270 juta. Semua hal ada termasuk kapas, kok kita nggak bisa menang. Vietnam baru lahir, baru merdeka, tapi ladanya udah nyalip kita 10 kali lipat. Kita yang berabad-abad ditinggal sama Vietnam yang baru aja merdeka. Nah ini mudah-mudahan dengan program beasiswa S1 buat anak-anak desa, dan bukan datang dari saya sendiri tapi saya menggerakkan komunitas sehingga banyak yang ikut, mudah-mudahan ya desa demi desa mengetahui kekuatannya masing-masing. Insya Allah ada satu desa misalkan di Indonesia bagian timur itu tanamannya dikonsumsi sama seluruh Timur Tengah dan dunia Arab. Ya ini kapulaga. Oh, itu kan keren banget itu. Bila bisa seriusin lah gitu insya Allah. Nah, tapi semua itu kita turun langsung kah? Survei atau justru seperti apa? Ya, kita lagi nyiapin apps-nya. Jadi nanti orang bisa ngelihat anak muda desanya yang mana, dari desa mana juga. Barangkali ada orang desa yang dia nggak pernah pulang kampung selama ini, tiba-tiba kemudian ada tawarannya, ada 10 anak desa ternyata desanya dia. Nah, tapi dia bisa lihat profilnya nanti di app seperti apa dan bagaimana juga biayanya, transparansi dan lain sebagainya. Perlu diketahui lembaga kami PPPA itu 2 kali menerima penghargaan informasi publik terbaik dan selalu diaudit setiap tahun. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan ini bisa mendapatkan kepercayaan dari publik yang lebih luas. Ada BPKH juga, badan yang pengolah dana haji itu loh. 2001 kemarin mempercayakan sekitar 10 miliar untuk menjadi dana amanah yang kami bagikan. Dan alhamdulillah saya konfirmasi langsung kepada Pak Anggito. Beliau puas sekali dengan pencapaian dana amanahnya kami. Lalu 2022 ini konon mau dilipat gandakan sampai sekian kali lipat untuk nanti penerimaan manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, ini bukti bahwa lembaga susah banget sekelas BPKH aja udah percaya. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Ustaz, ya. ini kan seantusias ini, Ustaz.